Pasca pertemuan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, jagat Twitter dihebohkan dengan kicauan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun Twitternya. SBY menceritakan mimpinya berada pada satu perjalanan kereta api dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. SBY juga menyebut ditunggu Presiden ke-8 yang telah membelikan tiket karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka sempat ngopi bersama. Setibanya di Solo, SBY dan Jokowi turun. Jokowi pulang ke kediaman dan SBY menuju Pacitan, sedangkan Megawati berziarah ke makam Bung Karno. Apa sebenarnya makna dan juga tafsir mimpi SBY? Tim TV One mengabarkan. Ya, menafsir mimpi dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pemirsa, kami akan bahas hari ini di Apa Kabar Indonesia hari ini. Tapi sebelumnya kami hadirkan informasi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY mengaku bermimpi satu kereta api dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam akun Twitternya @sbyYudhoyono mencuit, "Saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju ke Stasiun Gambir. Di Stasiun Gambir sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 dan beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kami lalu naik kereta, sementara Presiden ke-8 tidak ikut naik. Sampai di Solo, Pak Jokowi dan saya turun dari kereta dan kemudian Pak Jokowi kembali ke kediamannya. Saya terus ke Pacitan dengan bus, sedangkan Ibu Megawati Soekarno Putri melanjutkan perjalanan ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno. Cuitan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendapat respon positif dari Presiden Joko Widodo. Berikut pernyataan Presiden Jokowi tentang mimpi SBY. Bagus. Ya, udah baca belum Bagus. Bagus sih untuk kalau presiden-presiden, mantan presiden itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini, ya itu mimpi kita semuanya. Ya, siang hari ini pemirsa kami akan mencoba menafsir mimpi dari Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Mas Renanda Bahtar, Wakil Sekjen Partai Demokrat. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Hari ini kita jadi penafsir mimpi ya, Mas. Jadi penafsir mimpi. Mas, mungkin dari Partai Demokrat seperti apa? Apakah memang cuitan dari Pak SBY ini beneran mimpi dari Pak SBY atau sebetulnya ini keinginan atau harapan dari Pak SBY? Persisnya saya belum sempat nanya nih ke Pak SBY. Tapi begini, Vena, saya tahu persis, teman-teman yang dekat dengan Pak SBY semua tahu betapa memang selama ini Pak SBY itu selalu merindukan adanya suatu suasana di mana mantan-mantan pemimpin negara, mantan-mantan presiden bisa guyup, kumpul dengan begitu hangat, ngopi begitu ya, untuk membicarakan tentu biar bagaimanapun juga sekalipun mereka ini sudah tidak lagi menjadi pemimpin ya, official, namun tentu ya kalau di Amerika tuh ada President's Club. Apakah ini forum komunikasi mantan presiden atau paguyuban mantan presiden, tentu tidak penting kalau soal nama, tetapi yang diinginkan oleh Pak SBY selalu diharapkan bagaimana semua peluang-peluang yang dimiliki oleh Indonesia bisa untuk melompat menjadi negara maju seperti Pak Jokowi sampaikan, dan juga sejumlah tantangan yang tentu selalu akan ada di depan. Ini juga bisa mereka urun pikir, urun rembuk,
kemudian juga urun memberikan masing-masing pengalaman masing-masing, sehingga tentu pemimpin yang ada nanti ini bisa mendapat manfaat dari adanya pemikiran-pemikiran dari mantan-mantan pemimpin sebelumnya. Sangat indah kalau bisa terjadi. Nah mungkin, Vena, ini karena begitu memang Bapak itu saya tahu ya selalu menyampaikan ini, selalu ini menjadi harapannya. Mungkin ini dalam alam bawah sadarnya Pak SBY begitu kuat, selalu terpikir sehingga mungkin keluar jadi mimpi begitu. Tapi kalau saya sekali lagi memaknai tentu ini tidak harus kemudian dipersempit ini sebagai kode untuk mengadres agenda pemilu di depan ini. Karena kalau kita harus bisa pisahkan mereka sebagai negarawan dengan mereka sebagai pemimpin partai. Toh di Demokrat juga pemimpin partainya sudah bukan Pak SBY. Nah, inilah mungkin yang harus dilihat konteksnya bahwa pemimpin-pemimpin ini sudah harusnya beyond daripada politik-politik praktis. Memang mereka politisi, tetapi bukan politisi ansih, mereka juga negarawan. Mereka pernah memimpin negeri ini. Nah, tentu ini yang diharapkan sebenarnya ke depan bagaimana suasana ke depan baik pemilu maupun setelahnya tetap adem, sejuk, guyup, tapi sekali lagi namanya regenerasi itu sebuah keniscayaan. Jadi mereka hanya cukup tuturi handayani sebagai orang tua. Apakah ini juga merupakan sinyal adanya koalisi antara Partai Demokrat dan juga PDI Perjuangan atau sebetulnya sinyal rekonsiliasi yang tadi memang sudah dijelaskan oleh Mas Renanda? Rekonsiliasi itu yang mungkin sedang terjadi saat ini. Kami merasakan kemarin betapa hangatnya teman-teman dari PDI Perjuangan bertemu dengan kami. Mbak Puan juga bicara dengan Mas Ahaye begitu akrab seperti kakak dan adik layaknya gitu ya. Banyak hal yang diceritakan walaupun sebenarnya masih ingin ngobrol katanya, tapi karena wartawan sudah nunggu mereka terpaksa berhenti. Tapi Mbak Puan kemarin menyampaikan bahwa ini bukan pertemuan pertama dan pasti bukan pertemuan terakhir. Artinya kita berharap akan ada lagi pertemuan-pertemuan untuk membahas masalah-masalah bangsa yang banyak ke depan. Nah, soal apakah itu ke koalisi, ya saya rasa juga sudah disampaikan dalam sambutannya Mbak Puan maupun juga Mas Ahaye bahwa saat ini posisi masing-masing ini punya koalisi masing-masing. Mbak Puan punya capresnya Ganjar, kami punya capres kami, baca pres kami adalah Mas Anies. Nah, inilah mungkin yang kita masing-masing fokus pada apa yang sedang dirintis masing-masing oleh koalisi. Jadi tidak mau mentransformasi apalagi mimpi itu sebagai sebuah kode. Kalau Pak SBY setahu saya sudah menyerahkan masalah politik praktis dan seterusnya kepada Ketua Umum kami Mas Ahaye, sehingga mimpi ini lebih seperti harapan tadi, hope akan adanya sebuah wadah di mana presiden-presiden sebelumnya ini bisa sama-sama duduk membicarakan masalah bangsa. Gitu. Tadi kalau kita lihat juga respon dari Pak Presiden Jokowi ini juga sangat positif dengan adanya mimpi dari SBY. Begitupun juga dari PDIP, Mbak Puan juga sempat mengatakan hal yang positif mengenai hal ini. Tanggapan dari Partai Demokrat seperti apa? Saya 1-2 hari lalu Pak SBY menghubungi saya via telepon, menanyakan Renan bagaimana respon masyarakat terhadap tweet saya. Tentu saya ingin punya pandangan terhadap masukan-masukan dari netizen dan masyarakat. Saya sampaikan Pak sangat positif, bahkan juga saya update kemarin itu bahwa Pak Jokowi dan Ibu Puan juga menyambut dengan positif, merespon dengan positif dan mengatakan bahwa ini juga Pak Jokowi menyampaikan juga bahwa ini juga mimpi kita semua. Pak SBY sangat senang ya, dan ya semoga terima kasih laporannya gitu. Jadi ya memang semoga ini bukan hanya jadi mimpinya Pak SBY tapi juga mimpi kita semualah. Karena kalau kita lihat dari cuitan dari Pak Presiden ini sangat detail ya Mas ya, dan disampaikan juga setelah pertemuan Puan dan juga Ahaye beberapa waktu lalu Mas. Iya. Nah, memang kalau time frame memang sulit kami melarang atau menahan teman-teman terutama pengamat politik dan teman-teman lain untuk tidak mengaitkan itu konteksnya dengan pilpres, dengan pemilu. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harapan yang konsisten dari Pak SBY dari sejak dulu soal bagaimana bertemunya mantan-mantan pemimpin ini. Sehingga saya rasa jangan kita kecilkanlah artinya ke situ.
Tentu kalau Pak SBY ini sudah jadi orang tua ya, tidak lagi ngurus-ngurus masalah ya, taktik, strategi, koalisi dan segala macam. Beliau mungkin hanya memberikan 1-2 masukan, selebihnya Ketum AHY dan semua elit-elit partai yang kemudian bekerja. Nah, saya sekali lagi melihat bahwa ini lebih kepada keinginan untuk apabila semua pemimpin ini guyup, maka pemilu ini juga bisa berjalan dengan lebih baik. Lebih adem, tidak harus berhadapan-hadapan dengan keras gitu. Dan mengantarkan pemimpin baru. Kalau kita lihat kan, kita baca dalam tweetnya itu, dijemput oleh Presiden ke-8 di Gambir. Kalau saya memaknai itu bahwa betapa indahnya kalau itu terjadi. Pak Jokowi pada suatu hari juga sama seperti Pak SBY, sama seperti Bu Mega yang pernah jadi presiden, kemudian juga akhirnya harus menjadi orang biasa. Dan akhirnya kita harus mendorong lahirnya seorang pemimpin yang terbaik di negeri ini dan menghormati juga senior-seniornya. Begitu kira-kira kalau saya memaknai itu. Kita harapkan mudah-mudahan mimpi dari Pak SBY ini bisa jadi kenyataan ya. Terima kasih banyak Mas Renanda Bakhtar, Wakil Sekjen Partai Demokrat. Kita sudah mencoba menafsirkan dari mimpi Pak SBY. Terima kasih banyak Mas. Translator mimpi. Translator mimpi. Terima kasih Mas. Selamat siang. Sama-sama. Terima kasih.